malam 6 atau puasa ke-25. Ini kegiatan ceramah Ramadan di Masjid Ikhlas Asam Jauh, Subarang Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Alhamdulillah kita masih kesempatan kecuali dan sekarang sudah malam ke-26, berarti puasa kita tinggal 5 hari lagi, 26, 7, 28, 29, 30. Kita harus pertama sebelum saya masuk kaji, yang harus kita rasakan bahwasanya kita ini berada di 10 malam akhir, dan ini malam bukan malam biasa. Nabi SAW di bulan Ramadan itu sungguh-sungguh beribadah, tapi di 10 malam terakhir lebih bersungguh-sungguh lagi. Saking bersungguh-sungguhnya Nabi, yang biasanya istrinya sholatnya di rumah, 10 malam terakhir dia suruh istrinya iktikaf di masjid. Saya ini panitia iktikaf masjid. Pak Alminto jemaah saya. Pak, catat kumpul nasiu 1.200 orang. Itu Bapak Ibu itu dari sumbangan orang saja itu. Ya, makanya kita ingin menunjukkan sunnah itu, karena memang Nabi pernah perintahkan tahar Lailatul Qadar, intip-intip olehmu malam Qadar. Dan para ulama memang menyebutkan malam Qadar itu memang turunnya di 10 malam terakhir. Di awal dari itu mayoritas ulama mengatakan, terutama di malam-malam ganjil. Nah, kalau seandainya malam Qadar sudah lewat Bapak Ibu, itu harapannya sudah. Tapi kata para ulama, arjal Lailatul Qadri, malam Qadar yang paling sangat diharapkan malam 27. Ya, biasanya di Masjid Agung kalau malam 27 itu Pak puncaknya gitu. Saya yakin malam 27 itu pesertanya, kalau kemarin malam 25 saja 1.200, saya yakin ini bisa sampai 1.500. Cuma kami panitia nggak siap untuk menyediakan makan sebanyak itu nasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini harus kita rasakan ini, dan kita sedang berhadapan dengan malam itu. Kalau kita dapat Bapak Ibu, khairun min alfi syahr, yang kita pahami Bapak Ibu, lebih baik dari bulan itu tidak sama dengan 1.000 bulan Pak. Ya, lebih baik bisa 1.001, bisa 2.000, bahkan bisa 1 miliar bulan. Benar-benar mengerti nilainya Ramadan itu Pak. Coba jawab, kalau ibu-ibu dapat bagi hadiah kok istimewa kok. Buatan ibu pulang di motor kok. Dia itu ada dia istimewa Pak, tapi lebih maksudnya Bapak kita ambilnya ibu brosur umrah. Ada di bulan Ramadan. Tak ada lain Pak. Yang paling mengerti nilai ibadah di 10 malam terakhir Pak adalah kuranganlah hati. Ya Pak, kuranganlah hati ke orang yang ada di dalam kubur yang mengerti bahwa ada ibadah di bulan Ramadan. Makanya apa komennya orang dalam kubur Pak? Nanti mau baca nanti surat Al-Munafiqun 2 ayat terakhir.
mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah dari hartamu sebelum datang kematian. Kalau datang kematian, Pak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda aku mati. Ya Bu, apa keinginan orang, Pak? Orang mati itu ada keinginan apa, Pak? Coba lihat. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Saya akan bersedekah dan menjadi orang soleh. Luar biasa ini ayat, Pak. Ini ayat untuk orang yang pilih. Dan siapa, Bu? Untuk ibu-ibu dan ceke. Ya, Bu? Ini setuju belum? Untuk orang-orang yang pilih kalian. Keinginan orang yang pertama ketika orang dalam kubur itu ingin bersedekah. Masya Allah. Ada yang bersedekah. Bahkan orang kalau bersedekah, Pak, bisa selamat dari neraka. Itu yang membuat orang dalam kubur itu, Pak. Dia ingin sedekah. Kenapa? Sedekahnya akan menghapuskan api neraka. Mati api neraka dengan sedekah. Intakin nara walau bisyikit taman. Kamu jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Bayangkan, dengan sebiji kurma bisa api mengapi. Walaupun dan aku ini menjadi orang yang soleh. Bu, kenapa sedekah disebut Pak? Apa rasionya, Pak? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak baca Quran? Kenapa tidak puasa? Kenapa Bapak Ibu jawabannya? Banyak orang yang rajin sholat tapi sang pilih. Betul, Bu? Betul, Bu? Ini terangkan kaji, Bu. Ada orang STM, Bu. Banyak orang yang rajin sholat, Pak, tapi tiba sedekah sang pilih. Ya, Pak. Kurang sang pilih itu, Pak, itu, Pak. Bu, bilunya stres, Bu. Orang sampai itu stresnya ketika kota infak akan datang melewatinya. Misalnya pengurus Bapak mau cerita infak, orang yang sampai itu Pak itu ada begini. Banyak orang Pak pas lewat infaknya kalau lewat orang. Saya di Jumat, Pak. Di Cecak banyak orang rajin Pak puasa. Kalau puasa Senin Kamis sudah hukum. Sampai di masyarakat ini. Dan banyak orang rajin baik umrah, dia bulan umrah. Tapi bersedekah dana. Itulah sebab. Kenapa sedekah kita? Ibu yang mulia kenapa? Oleh itu Pak, harus pahamilah Allah ini berada di bulan ini. Itu pengantar gaji, Pak. Itu gaji malam. Kaji yang Bapak Ibu, ayat yang baca tadi. Saya tahu Ibu itu surah yang baca tadi. Pak, surah yang baca tadi, Pak. Ayo. Surah yang Ustaz baca tadi. Nah, kita baca, Bu. Bara nama Nabi, Pak. Baca. Surah A dalam Al-Quran yang dia nama surah Nabi. Nama Nabi. Apa? Wah, coba. Apa ini membawa mari dulu ceramah Pak Ustaz di bawah naungan surah Yusuf. Katakan. Kita tahu cerita Nabi Yusuf, apa? Kita tahu itu cerita Nabi Yusuf. Saketek. Singkat cerita ini kok Nabi Yusuf kok cerita itu Bapak Ibu. Nah, kalau takkan alai, coba. Saya tidak cerita Pak Yusuf kok. Apa kata ulama? Ada sebuah buku menarik ya, karya seorang ulama masih dia sekarang seorang ulama dari Kuwait namanya Usman Khamis. Coba seorang ulama Saudi, orang Kuwait. Dia mengarang buku, nama judul bukunya Fabirudah Uyah tadi. Dengan petunjuknya engkau dapat yang ikutilah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aku ingin mengambil cerita singkat Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf kok
Inyo kan bamimpi, apa? Bamimpi. Ai tahu doa mimpi Nabi Yusuf? Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Nabi Yusuf itu mencari ada sabaleku bintang wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aitu li sajidin. Yang bintang itu dapat dengan matahari itu sujud kepada Nabi Yusuf. Ya. Mimpi ko Bapak Ibu yang cari Tuhan ke ayah. Ya, yang cari Tuhan di ayah ini. Kecil ayah ini Bapak Ibu. Jangan cari Tuhan mimpi Bapak. Terus pulang. Lalu kemudian yang terjadi Ibu, lalu saudara Nabi Yusuf berusaha menyingkirkan Yusuf jua Nabi Yusuf itu bisa menimbasin. Dia jual Nabi Yusuf, jadi Nabi Yusuf itu jadi barang dagangan. Jadi budaklah dia dijual dengan harga murah, lalu dibeli oleh seorang gubernur Mesir. Lalu Nabi Yusuf dibawa ke istana gubernur. Lalu Nabi Yusuf datang, Nabi Yusuf orangnya kan ganteng, sangat gantengnya, ama angke jatuh hati kok. Jatuh hati kau Bapak Ibu kepada Yusuf. Akhirnya terjadilah peristiwa istilah dari peristiwa itu. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Nabi Yusuf penjara, dalam penjara ini masuk ke orang, lalu menampilkan mimpi. Dan cerita Nabi Yusuf kemudian dia menjadi Sri Mulyani. Jadi dia menjadi Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dari orang besar. Bapak Ibu yang dimuliakan, apa ini pelajaran yang ingin saya sampaikan dalam waktu 5 menit Yang pertama pelajaran dari mahal dari Nabi Yusuf adalah tidak semua nikmat yang kita dapatkan, tidak semua nikmat yang kita miliki awak cari Tuhan kau dalam. Ya. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli dhu nikmatin mahsudun. Sesungguhnya setiap orang yang memiliki nikmat, ada saja orang yang dengki. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada nikmat tidak sadonya cari Tuhan Bapak Ibu. Ya Pak, kenapa Bapak Ibu kau cari Tuhan kau Pak? Ada orang yang iri jawab, syirik jawab. Kalau ada orang yang iri jawab Bapak Ibu, keluar mata keirian, kena sihir lah Bapak Ibu. Disebut dengan sihir ain. Bapak Ibu, Pak. Hati-hati Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Yusuf kan Bapak Ibu kapan cari mimpi Tuhan. Karena lu tak jadi dengan aku. Tapi hari siapanya, ya bunayya la taqsus ru'yaka. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Fayakidu kaida syai'. Maka saudaramu akan melakukan makar kepadamu. Padahal mimpi baru kau paham. Bukan? Tapi mimpi Bapak Ibu sebuah nikmat. Jadi kalau Allah punya nikmat Bapak Ibu, tidak pernah cerita-cerita ke orang lain. Akan masuklah Bapak Ibu. Kalau Allah punya nikmat Pak, tidak pernah kali-kali posting di Facebook Bapak Ibu. Kepala Ibu itu mana? Kok mangga apa? Oh, main jalan-jalan, kita foto Pak, dia keluar, masuk ke Facebook. Makan mie goreng, foto, masuk ke Facebook. Berada sedang lalu di resto, masuk ke Facebook. Makan cindua, foto di cindua tuh, masuk
Wisuda anak, masuk. Pergi umroh, masuk di Facebook. Satu orang tahu, bu, satu orang yang ada di komplek sana, ibu mencari foto ibu tuh. Tidak, bu. Pasti ada orang yang iri dan dengki, pak. Nah itu hati-hati, pak. Orang yang iri dengki ku bapak ibu, pak. Makanya ada orang bapak ibu. Kalau ada orang yang iri dengki, akan bisa mengeluarkan namanya sihir ain, mantu itu, pak. Celaka. Bahkan bapak ibu yang bilang rencana waktu, pak. Tidak marah dulu cerita pulang. Hati-hati, pak. Kenapa? Karena bisa jadi yang rencana pak nyobain pasti orang nanti. Contohnya, bu, awak ingin mangpak siku, pak. Ingin mangkale misalnya. Siku mangkaknya rancang mangkale kuat. Jual somai misalnya siku. Atau cerita-cerita nabo kamu mangkale siku. Kironya